Abis itu mereka pun ke warung Tok Abah. Tok Abah pun kaget dengan semua sikap mereka yang ngaco. Feng juga ngasih tahu kalau mereka ditembak oleh Adudu, makanya mereka jadi begini. Jadinya mereka pun memutuskan untuk pergi ke markas Adudu dengan kondisi seperti itu dan ditemani oleh Ochobot. Mereka pun langsung masuk ke sana lewat pintu perosotan Adudu. Nah, si Feng pas mendarat malah kejedot yang membuatnya mengingat sesuatu. Ternyata sebelum Boboiboy pindah, Feng tuh kesel banget sama si Boboiboy karena teman-teman kelasnya selalu membicarakan kehebatannya. Akhirnya datanglah Adudu. Dia ngasih tahu kalau pingin lebih terkenal dari Boboiboy, Feng harus membawa Ochobot pergi bersamanya. Kembali ke sekarang, Adudu ternyata mempersiapkan jebakan yang mustahil dilewati. Tapi ternyata Yaya dengan mode stresnya mampu dengan mudah melewati rintangan itu dan membuat jebakan-jebakan itu berhenti. Jadinya jebakan ke-1 sudah terlewati. Nah, sebelum berlanjut ke jebakan selanjutnya, Feng nemuin surat arahan Adudu yang pernah dia terima sebelumnya. Dia pun mengingat bahwa dia pernah mengajak Ochobot untuk mengambil suatu barang yang katanya dari Boboiboy, dan Feng pun menemani Ochobot untuk mengambilnya. Kembali ke mereka akhirnya masuk ke jebakan 2. Mereka ternyata dihadang oleh batu besar yang menggelinding dari atas, dan di situ mereka gak tahu harus bagaimana. Sampai saat mereka sudah terkena batu tersebut, batu itu ternyata hanyalah segumpalan kertas aja, jadi mereka gak kenapa-napa. Abis itu mereka pun masuk ke jebakan terakhir, yang ternyata di sana ada ramuan penawar emosi yang dijaga oleh Adudu dan Prob. Nah, flashback pun muncul lagi. Ternyata Feng dan Ochobot pergi ngambil barang di markas Adudu. Saat itu Feng dan Ochobot gak tahu apa-apa. Tiba-tiba muncullah Adudu dan Prob menculiknya. Kemudian Feng memberikan coklat yang dia beli sebelumnya. Lalu Prob memasukkannya pada Ochobot yang membuat reaksi yang luar biasa. Ochobot pun dapat bebas dari ikatan dan mulai berlari dari mereka. Nah, pas lari nih, si Feng ngikutin Ochobot dan berhasil menangkapnya. Tapi ternyata Feng ingin menyelamatkan Ochobot, bukan menyerahkannya lagi pada Adudu. Tapi tiba-tiba dia ketahuan oleh Adudu. Dan saat Adudu mau menyerang, Ochobot pun langsung memberikan kekuatan pada Feng yang membuat Adudu kesel banget, malah dia yang dapat. Nah, habis itu Feng secara gak sengaja mengeluarkan naga bayang yang menyerang Adudu dan Prob. Habis itu karena gak bisa ngendaliin, naga itu mau menyerang rumah warga-warga. Akhirnya Ochobot pun membantu Feng untuk menghentikan kekuatannya itu dan hasilnya berhasil. Mereka pun pingsan. Akhirnya dengan mengingat semua kejadian di masa lalu, Ochobot pun nggak pingsan lagi kalau lihat Feng. Boboiboy pasrah pun tiba-tiba ada dorongan untuk nyerang Adudu. Tapi pas mau nyerang dia malah dihajar oleh robot harimau di sana. Nah, mereka pun akhirnya berusaha keras buat bisa dapetin air penawar itu. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Adudu dan kembali menjadi normal lagi. Abis itu mereka pun baikan dengan Feng. Nah, di sisi lain, si Adudu kesel lagi, malah gagal mulu gitu kan. Kemudian Prob menyarankan untuk bikin siaran TV aja mengenai kejahatan Boboiboy terhadap Adudu. Adudu pun setuju. Nah, siaran pun dimulai jam 4:30 pagi. Siapa coba yang menontonnya? Singkat cerita, mereka selesai melakukan siaran. Adudu pun seneng aja udah bikin siaran gitu kan. Ternyata yang nonton siaran tadi itu cuma Tok Abah, Nenek Ying pelupa, Bapak Gopal tidur, adik Yaya yang bocil, dan kucing. Dibuang dan ditemukan oleh Adudu. Tapi Jojo heran, gimana Adudu bisa nemuin bola kuasa dan hal terkuat di bumi. Jadinya dia menghubungi Adudu. Nah, saat dihubungi, ternyata Jojo ingin mengetahui apa saja yang dilakukan Adudu dan bagaimana progresnya. Karena tidak ingin memberitahu dan membiarkan Jojo datang ke bumi bernama Boboiboy. Mendengar itu, Jojo pun langsung mencari info tentang Boboiboy dan teman-temannya. Dan ternyata ada beberapa info yang Adudu dapatkan salah. Ternyata menang dengan para hero itu, Jojo pun langsung menyiapkan robot dan kostum tempurnya dan langsung berangkat ke bumi. Oke, nah di episode kali ini, ternyata murid-murid kelas Boboiboy akan diadakan ujian matematika dadakan setelah pulang sekolah yang membuat semua orang kaget dan ketakutan. Prob yang tahu itu langsung ngasih tahu Adudu kalau Boboiboy akan mengadakan ujian. Karena kalau mereka gagal, mereka pasti bakal dimarahi oleh guru atau orang tuanya. Jadinya, untuk mengacaukan ujian tersebut, Adudu membuat rencana dengan cara menyamar jadi murid juga.
Di sana Woboy dan tim pun awalnya akan mengusir Adudu. Tapi karena si Papa Jola ini memandang Adudu mau belajar, jadinya dia gak memandang Adudu jahat. Dia pun membolehkan Adudu masuk meskipun Woboy dan lainnya keberatan dengan itu. Nah, pada saat ujian dimulai, Adudu pun memulai rencananya. Ternyata, rencana Adudu itu menggunakan konsep musim cuaca. Jadi ada angin kencang, panas, hujan, dan lainnya. Menyuruh robot tersebut untuk menghancurkan probe. Singkat cerita, probe pun kalah dan hancur. Lalu mati di pangkuan Adudu. Akhirnya Woboy pun berpecah menjadi 3 dan memutuskan untuk mundur dulu dengan cara mengkaburkan pandangan Jojo. Woboy juga di sana menyelamatkan Adudu. Jadinya mereka mundur dulu deh. Di episode selanjutnya, Adudu pun mimpi tentang probe yang ternyata sekarang telah tiada. Akhirnya dia pun terbangun dan ada Woboy di situ. Lalu Woboy memintanya untuk bekerja sama buat ngalahin Jojo. Tapi Adudu dengan mentah dan tanpa rasa terima kasih menolak ajakan Woboy. Kemudian mereka pun memikirkan rencana bagaimana ngalahin Jojo dengan tim seadanya. Oecobot pun ternyata punya ide dengan itu. Memberitahu lokasi Woboy di mana sekarang, yang ternyata ada di markas kotak bersama Adudu. Jojo pokoknya ini mantap banget lah, animasinya GG. Nah, pokoknya mereka juga sempat melakukan dulu dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, itulah cerita Woboy musim kedua. Gimana, seru gak? Jadi makin kompleks ya ceritanya ya. Apalagi jadi ada tambahan karakter juga ya, seperti Feng dan Jojo. Emang cerita Woboy ini unik banget dan bisa selalu berkembang setiap episodenya. Oh ya, gimana nih pendapat kalian? Adudu bakal bantu Jojo atau Woboy ya dengan robot tempurnya? Ya kalian yang udah nonton pasti tahu ya jawabannya ya. Oke, insya Allah saya akan melanjutkan ceritanya untuk musim ketiganya ya. Tungguin aja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.